Baiklah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang baik buat kami untuk merenungkan firman Tuhan bersama Tuhan. Sebentar kami merenungkan firman-Mu Tuhan, berikan kami kefokusan untuk dapat mengerti tentang firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita yang di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai yang ke-35. Matius pasal 18 ayat 21 sampai yang ke-35. Firman Tuhan berkata, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu, maka sujudlah. Kawannya itu dan memohon sujudnya. Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara, sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Mengampuni dalam bahasa Yunani disebut alpiemi, artinya membiarkan pergi bebas, menutupi, mengampuni, memuliakan hubungan yang baik antara dua pribadi yang retak karena suatu kesalahan. Dosa merupakan hal penghalang dan perusak bagi manusia dalam persekutuannya dengan Allah. Oleh karena itu, untuk perbaiki atau memulihkan hubungan tersebut, Allah selalu memberi belas kasihan dan menyuarakan pertobatan untuk menerima pengampunannya. Dalam penelahan Alkitab hari ini, kita mendengar bagaimana Yesus memperlihatkan pengampunan Allah kepada manusia dan manusia juga harus saling mengampuni. Inilah yang disampaikan Yesus melalui perumpamaan dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35, di mana seorang hamba mendapat pengampunan dari seorang raja dan semestinya hamba tersebut juga harus mengampuni sesamanya. Ada dua hal yang hendak disampaikan melalui pengajaran Yesus dalam perikop ini. Satu, pengampunan yang tanpa batas. Pengampunan tanpa batas. Petrus bertanya, sampai berapa kali harus mengampuni saudara yang berbuat dosa kepadanya? Menurut Petrus 7 kali sudah lebih dari cukup, karena menurut pendapat umum 3 kali pun sudah hebat. Sebuah syair lagu yang sangat sering kita dengar, 1 kali kau sakiti hati ini masih kumaafkan, 2 kali kau sakiti hati ini juga aku maafkan, tapi jangan kau coba 3 kali.
Ternyata bukan demikian. Mengampuni sebanyak 3 kali atau 7 kali belum cukup. Yesus mengatakan 70 kali 7 kali jawabannya. Yesus itu bukan berarti sama dengan 490 kali. 490 90 kali 490 kali pun sebenarnya sudah luar biasa. Menghitung-hitung sekaligus mencatat 490 kali mengampuni sudah membosankan. 70 kali 7 kali tidak sama dengan 490, melainkan tidak terhingga atau tidak terbatas. Mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali sama dengan mengampuni tanpa ada batas. Jadi orang-orang percaya senantiasa hidup dalam pengampunan. Dalam hidup orang percaya tidak boleh ada kata tidak maaf bagimu, atau seperti yang sering kita dengar, bertemu di liang lahat. Tetapi mengampuni tanpa mencatat bahwa orang-orang percaya tidak menghitung-hitung berapa kali ia sudah melakukan pengampunan itu. Kalau Paulus berkata dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 17, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Maka jawaban Yesus atas pertanyaan Petrus adalah bersukacita senantiasa dan tetaplah mengampuni. Yang kedua, seseorang yang menerima pengampunan harus mengampuni sesamanya juga. Yesus menjelaskan ini melalui perumpamaan yang terdapat pada perikop yang kita bahas ini, di mana Allah sudah mengampuni kita, maka dengan demikian Ia menghendaki kita supaya kita dengan leluasa dan bebas mengampuni orang lain juga, sebagaimana yang dikatakan Yesus dalam Lukas pasal 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati, dalam Matius pasal 18 ayat 23 sampai 35. Yesus dengan perumpamaannya menceritakan bahwa ada seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan para hambanya. Lalu ada satu orang hamba yang memohon belas kasihan dan ampun dari sang raja atas hutang-hutangnya yang begitu besar, dan sang raja mengabulkan permohonan tersebut. Tetapi si hamba yang baru mendapat pengampunan ini menolak, bahkan memenjarakan temannya yang berhutang kepadanya. Lalu sang raja yang mendapat informasi akan hal tersebut menjadi marah sehingga ia diserahkan kepada algojo-algojo. Begitulah kisahnya, dan arti dari cerita itu cukup jelas. Anak-anak kerajaan harus memperlihatkan kepada orang lain pengampunan yang mereka sendiri telah menerimanya. Kasih Allah yang besar dalam pengampunan haruslah direfleksikan oleh umatnya. Siapapun yang menolak untuk mengampuni seorang yang telah berbuat salah kepadanya, haruslah mengharapkan Allah untuk menghakimi dosa-dosanya. Pengampunan dosa diberikan bukan karena kelayakan kita, tetapi hal itu merupakan tindakan kasih sayang Allah, belas kasihan dan rahmat anugerah semata. Pengampunan ialah satu keputusan untuk tidak berdendam terhadap seseorang. Kita semua telah berdosa. Pengkhotbah pasal 7 ayat 20, kalau kita berkata kita tidak berdosa berarti kita adalah seorang penipu. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8. Itu berarti kita sungguh memerlukan pengampunan dari Tuhan. Kuasa pengampunan yang diajarkan Yesus sungguh luar biasa. Ini dapat kita lihat sewaktu Yesus disalibkan. Ia begitu menderita dan sakit, dihina, dicambuk, dan lain sebagainya. Tetapi dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dalam Lukas pasal 3 ayat 34, dan kepada kita Yesus mengajarkan doa dengan setiap hari kita harus memohon. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Setiap hari kita meminta pengampunan dari Bapa di surga, dan setiap hari juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Cara untuk mengampuni melakukan tuntunan Yesus adalah berdasarkan pengampunan yang diterima dari Allah sendiri.
Kalau kita belum sadar bahwa dosa yang mengakibatkan kematian itu belum diampuni Yesus, tentu kita keberatan mengampuni orang lain. Kita harus senantiasa siap, sedia mengampuni. Pengampunan yang kita lakukan berapapun banyaknya tidak sebanding dengan pengampunan yang kita terima dari Allah melalui darah Yesus Kristus. Para karyawan RS Fatmawati yang terkasih, saat Bapak Ibu mengampuni seorang yang telah menyakiti atau melakukan hatimu, itu bukan semata tentang orang tersebut, tetapi untuk diri kita juga. Bila kita menahan pengampunan dan hidup dengan dendam dalam hati, berarti kita sedang membangun tembok-tembok pemisah. Ingatlah, kita mengira bahwa kita sedang melindungi diri, tetapi sebenarnya tidak. Kita hanyalah mengasihkan orang lain dari kehidupan kita. Kita menjadi terasing, sendirian, kacau, dan terpenjara oleh kepahitan kita sendiri. Tembok yang kita bangun bukan hanya mencegah orang keluar, namun juga membuat kita tetap terkurung di dalam. Apakah saudara-saudara menyadari bahwa tembok-tembok itu juga mencegah berkat-berkat Tuhan tercurah ke dalam kehidupan kita? Tembok-tembok ketidakkeadaan pengampunan itu akan mencegah dosa-dosa kita. Jadi kita harus mengampuni orang yang telah menyakiti kita supaya kita dapat keluar dari penjara tersebut. Firman Tuhan berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius pasal 6 ayat 14-15. Mintalah kekuatan kepada Tuhan untuk menolongmu dalam menyingkirkan kemarahan, kebencian dari dalam hatimu, dan lihatlah sementara kita mengampuni hal-hal yang paling ajaib akan mulai terjadi dalam hidupmu. Tuhan akan mendengarkan doa-doamu dan akan memulihkan keadaanmu. Singkirkanlah kenangan pahit dan kebencian dari hatimu, dan engkau akan mengalami banyak kesembuhan dan akan menyaksikan belas kasihan Tuhan dalam cara yang baru. Saudara-saudara, pengampunan adalah kunci untuk bebas dari kepahitan. Ampunilah orang lain yang menyakitimu, ampunilah suamimu, ampunilah anak-anakmu, ampunilah atasanmu, ampunilah bawahanmu yang memperlakukan tidak benar, ampunilah sahabatmu yang melukai hatimu atau yang mengkhianatimu, ampunilah orang tuamu yang salah memperlakukanmu saat engkau masih kecil. Jangan biarkan akar kepahitan dan kebencian bertumbuh semakin dalam dan terus merusak kehidupanmu. Katakan dalam doamu, Bapa, aku tahu bahwa saat aku mengampuni orang-orang yang menyakiti aku, itu menyenangkanmu. Tolong aku untuk menyadari bahwa mengampuni orang lain merupakan keinginanku yang utama. Demikian firman Tuhan yang saya berikan. Sebelum kita menutupinya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan, tentang kasih dan mengampuni sesama Tuhan. Berikan kami pengertian agar kami dapat melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuja nama-Mu. Haleluya, amin.